alasan saya ikut organisasi simpel, biar dapat makan gratis. Serius, Makan gratis ya Pak ya. Pak Nu, bayangkan beliau adalah ketua HMJ dulu, ketuanya, Ketua. bukan antek-antek kayak saya. Beliau memikir itu tidak membuktikan orang organisasi itu berciri khas harus selalu bodoh dan juga telat lulus. Enggak. Mau apa lagi? Ya, sebenarnya Bapak ingin Itu kalau benefit lagi, ya. itu kalau benefit yang serius. Itu kalau benefit yang serius. Nah, tentunya sekarang kita sudah mengetahui organisasi apa saja yang internal kampus. Nah, mungkin tunas-tunas Markandeya, tunas-tunas Tunas cendekia, cendekia. ya tunas cendekia dimanapun berada, mungkin penasaran bagaimana sih caranya untuk masuk ke organisasi-organisasi ini. Nah, mungkin itu selanjutnya Pak, mungkin bisa di-sharingkan bagaimana caranya mereka masuk, apakah mungkin ada tahapan-tahapan dan lain sebagainya. Mungkin itu saja. Cara masuk. Hmm. Oke, cara masuk untuk BEM dan UKM yang pertama tentu kita harus masuk lewat gerbang. Jangan lewat tembok. Gerbang yang dimasuk gimana tuh Pak? Gerbang depan. Iya. Sebenarnya syarat untuk masuk ke keanggotaan pengurus BEM, kalau sebagai anggota BEM pasti sudah masuk. Iya. Otomatis, tapi Kepengurusan. kalau kepengurusan UKM dan segala macam itu diatur oleh buku panduan kemahasiswaan. Itu ada aturan tersendiri. Misalnya kalau UKM kayak syaratnya adalah kalian harus mendaftar sebagai UKM, dan perlu saya tekankan mahasiswa wajib minimal memilih satu UKM. Kita Wajib ya? wajib minimal satu UKM. Kita punya baru 3 dan sedang dalam masa pengembangan yang lain. Ada UKM jurnalistik yang akan segera kita rebranding namanya. Kemudian ada UKM paduan suara juga. Yang ketiga itu adalah UKM apalah satu lagi ya? Tari UKM kesenian daerah. Nah, ketika UKM ini rencananya tahun ini akan kita rebranding dengan nama yang baru agar tidak terkesan kuno kan. UKM ini UKM itu. kita buat mungkin nama yang keren seperti apa gitu. Dan UKM yang lain itu mungkin akan sedang dalam masa pengembangan. Karena apa? Karena kita masih kampus yang tergolong baru. Kita baru 9 tahunan, tapi sudah menjadi institut dari sekolah tinggi, itu sudah lumayan. Kita perlu pengembangan, perlu dukungan, dan nanti kalau memang memungkinkan kita akan membuat beberapa UKM penting ke depannya ya, 5 tahun ke depan. UKM penting yang memang wajib untuk ada di setiap kampus. Misalkan pramuka itu wajib sebagai istilahnya sebagai wadah juga anak muda, sebagai peraja muda. Kemudian yang kedua itu menwa itu adalah resimen mahasiswa. Itu semacam tentaranya mahasiswa yang akan dilatih langsung oleh tentara. Tapi karena kita masih berkembang, kita akan menggodok lagi beberapa kemungkinan, tapi kita akan terus berkembang. Sementara kita masih punya 3 itu dulu. Dan cara masuknya kalau UKM itu kita harus mendaftar bebas. Kalau jadi pengurus itu adalah kesepakatan dari UKM masing-masing. Siapa yang akan terpilih berdasarkan rapat mereka, jadi ketua, jadi pengurus harian dan segala macam. Nah, kalau untuk pengurus BEM itu prosesnya adalah sebenarnya sama juga dengan mendaftar dan akan ada proses seleksi. Cuman dari BEM ini akan ada perwakilan prodi-prodi yang ada di seluruh ITB. Kita akan memilih ketua dulu prosesnya. Yang akan dipilih oleh teman-teman. Setelah itu ketua dan pengurus inti itu adalah hak prerogatif dari ketua BEM yang akan memilih orang-orangnya. Baru akan ada pembukaan untuk penerimaan pengurus BEM. Dan saya harap nanti ke depan teman-teman tunas cendekia ini mampu berlama-lama untuk jadi pengurus BEM. Kenapa? Karena di kampus-kampus lain jadi pengurus BEM itu prestasinya lumayan, Bergengsi. Kemudian juga satu lagi benefit yang tadi saya lupa bilang adalah ketika kalian jadi pengurus BEM itu akses informasinya banyak sekali. Entah kalian suka bidang usaha, entah kalian suka penelitian, entah bidang apapun, itu akan banyak sekali aksesnya. Banyak sekali. Makanya saya harap adik-adik mahasiswa
Tunas Cendekia ini mau nanti untuk ikut sebagai pengurus bersama dengan teman-teman pengurus yang sudah ada. Karena kita kan perlu juga kita perlu regenerasi, kita perlu tetap peremajaan. Itu aja sih. Caranya gampang, tinggal daftar. Kalau BEM ya perlu seleksi, lulus seleksi sesuai dengan syarat, yang masuk sesuai dengan kebutuhan. Itu aja sih. Jadi itu caranya untuk masuk. Jadi nggak penasaran lagi kan caranya. Jadi silakan nanti mendaftar. Ayo berlomba-lomba mendaftar untuk ikut di BEM ataupun UKM. Nah apalagi UKM yang tadi dibilang sama bapaknya itu akan rebranding. Tentunya akan lebih menarik nanti kalau kawan-kawan bisa ikut menjadi salah satu pembentuk dari rebranding tersebut. Nah selanjutnya saya mau tanyakan Pak. Nah tadi kan ada pramuka, ada menwa, mungkin ini sudah mau diselenggarakan. Tetapi kan dengan adanya PPKM, dengan adanya pandemi, mungkin itu yang menjadi salah satu pertimbangan hal ini gagal ataupun belum dilaksanakan. Nah, saya menarik sekali bagaimana kegiatan BEM ataupun UKM di masa pandemi ini, Pak. Bagaimana kegiatannya, mungkin kegiatan dalam bentuk apa dan lain sebagainya. Oke. Iya, memang pandemi ini mengacaukan berbagai macam rencana ya, tidak hanya kita tapi juga banyak orang, juga menghilangkan banyak rezeki juga. Semoga cepat kita kembali seperti sedia kala. Banyak sekali hal-hal yang terjadi, kayak misalkan seperti ini contohnya kan, kita kalau pikir 3 tahun ke belakang untuk melakukan ospek atau penerimaan mahasiswa baru secara online ini mungkin agak malas gitu kan. Sangat berbeda antara misalkan semester 4 ketemu dengan semester 2 sekarang. Belum saling kenal karena memang kita nggak ketemu hampir setahun lebih kan. Jadi tidak terjadi koneksi yang bagus antara kakak kelas dengan adik kelas. Padahal sebenarnya tujuan dari PKKMB atau Stone Life kita adalah untuk merekatkan koneksi antara kakak kelas dan juga adik kelas. Saling mengenal gitu lah. Iya. Tapi tidak dengan cara yang aneh-aneh. Kita buat cara kita sendiri. Cuma karena seperti itu terjadi semacam bukan gap sih, terjadi tidak terlalu akrab, tidak kenal. Ketika ketemu di kampus, ini siapa ya. Kalau bandingkan dengan dulu ketemu di kampus langsung bisa ngobrol. Kalau sekarang ini siapa gitu. Nah itu juga berpengaruh pada program kerja BEM. Program kerja selama pandemi ini ya sangat terbatas. Aktivitas-aktivitas yang mungkin melibatkan banyak orang tidak bisa kita laksanakan secara penuh, atau bahkan tidak dilaksanakan sama sekali. Yang bisa kita laksanakan adalah kegiatan-kegiatan online dengan juga mungkin kegiatan-kegiatan bantuan sosial. Itu yang paling, kalau yang tahun kemarin 2020 kita melaksanakan pembagian masker gratis karena pada masa itu masyarakat belum terlalu aware, belum terlalu peduli dengan penggunaan masker. Kita melakukan kampanye itu dengan BEM. Contoh kegiatannya mungkin teman-teman bisa lihat di akun Instagram BEM, BEM-ITB Markandeya Bali, itu ada. Silakan. Ya, di sini. Atau contoh fotonya di sini. Ada kegiatan pembagian masker. Dan terakhir kemarin kita juga sempat melaksanakan bakti sosial untuk untuk menghindari kerumunan kita bagi menjadi beberapa beberapa bagian, beberapa daerah yang kita tapi sementara kita baru bisa mencakup Bangli karena PKM kemarin kita ngambil keluar daerah. Jadi 4 kecamatan di Bangli kita membantu semampu kita, teman-teman dibantu oleh BEM dan juga beberapa teman-teman dosen itu menyalurkan bantuan kepada lansia dan juga saudara-saudara kita yang membutuhkan di Kecamatan Bangli, di Kecamatan Kecamatan Kintamani, di Tambuku dan juga di Susut, 4 kecamatan yang ada di Kabupaten Bangli. Sementara ya kita kegiatannya tetap berkegiatan, cuma kita harus beradaptasi bagaimana kita bisa melakukan kegiatan yang tetap menarik tapi juga tetap bisa memberikan manfaat meskipun di masa pandemi ini. Selain itu juga ada kemarin yang dilakukan oleh BEM Noline itu kita ngobrol interaktif tentang tema apapun yang berkaitan dengan anak-anak muda. Mungkin akan ada ya seperti itu jadinya, karena kalau pandemi ini belum reda,
kita juga harus menaati semua anjuran kan, Iya, betul. agar semua kembali dan kita bisa nyaman kembali bertemu dengan Dan teman-teman. tentunya kita harus beradaptasi dengan situasi ini Iya. gitu ya. Kata kuncinya adaptasi dan efisiensi. Ya, jadi itu kegiatannya. Di masa pandemi kita tetap berkegiatan walaupun dengan sistem online. Terakhir waktu Nikit yang lihat juga ada upacara bendera secara virtual, Pak, ya. Ya, Nah, itu juga. salah satu cara kita beradaptasi harus begitu. Termasuk ini juga kegiatan Storm Ya, Lab ini. Storm Lab. Ya, kita laksanakan secara online, kita buatkan video untuk tunas cendekia dimanapun berada supaya kalian tahu tetap materi-materi tentang Storm Lab ini. Nah, mungkin terakhir Pak sebagai penutup, mungkin tunas-tunas bahkan dia masih ragu-ragu untuk nantinya ikut mendaftarkan diri di organisasi. Mungkin statement dari Bapak, mengapa kita harus ikut berorganisasi? Statement terakhir. Ya. Simpel aja, organisasi itu menyenangkan. Sederhana itu, Pak. Sederhana itu. Jadi organisasi itu menyenangkan. Sederhana itu. Sederhana sekali. Nah, mau tahu bagaimana menyenangkannya, makanya nanti setelah resmi menjadi mahasiswa langsung saja daftar di BEM maupun UKM yang ada. Oh iya, saya lupa. Maaf. Meskipun nanti mungkin teman-teman tidak terpilih gitu menjadi pengurus BEM, Ya. saya lupa tadi menyatakan. Karena nanti kalau misalkan pandemi sudah reda, kita kan banyak kegiatan, memerlukan panitia, sedangkan pengurus BEM itu terbatas jumlahnya. Tidak mungkin kita bebankan semuanya pada mereka. Kita biasanya akan mengambil teman-teman kepanitiaan dari luar pengurus BEM. Tujuannya apa? Ya biar juga ikut merasakan organisasi dan sekaligus bisa juga ikut berkontribusi gitu. Ya. Itu saya lupa katakan tadi. Makanya bagaimana cara menyenangkan? Tahu kita menyenangkan? Ya ikut. Ya, ikut. betul sekali. Ya. Ikut kalau pengen tahu bagaimana menyenangkannya, jadi ikut walaupun nanti teman-teman nggak jadi BEM ataupun Kalau jadi BEM-nya pasti. ya nggak jadi pengurus BEM. Nah, jadi teman-teman masih bisa untuk ikut menjadi panitia. Jadi mungkin itu saja bincang-bincang kita hari ini tentang mengenai organisasi dan minat bakat di kampus ITP Markandia Bali. Jadi tetap jaga kesehatan untuk tunas-tunas cendekia dimanapun berada. Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir sekali lagi. Terima kasih sudah berbagi dengan kami terkait dengan organisasi yang ada di kampus dan juga motivasi ya. Motivasi Pak. Kebetulan sudah Kurang nasi. 2 jam ini Pak ya. Oke. Ya, motivasi yang telah Bapak berikan. Akhir kata saya tutup dengan selamat sore. Nggak sih salam? Mau salam Pak? Mau dong. Ya. Tahu salamnya Pak? Belum. Wajar, silakan. Salam cendekia.